Selamat malam. Bapak kurang keras. Udah keras tuh, udah ngerti kok mereka. Belum. Kayak saya. Selamat malam. Selamat malam. Nular ya sama kalian ya, luar biasa loh. Jadi saya tadi hampir telat. Cika juga hampir telat ya. Ya. Cika hampir telat karena dia sibuk dari mall terus nyari ojek. Iya. Saya telat karena saya bingung mau pakai mobil apa dari rumah. Oh, banyak mobilnya. Beda kan orang kaya sama orang nggak punya ya. Bapak kan mobilnya isinya banyak ya. Kelihatan bedanya tuh kelihatan. Dari mana, Pak? Lo dari ngasih tip matu makan 5 waktu itu ngasih tip berapa? 50.000. Oh ya. Nah, saya ya orang kaya ngasih tip 10.000. Pak, nenek-nenek metal juga tahu 50.000 sama 10.000 gedean 50.000. Betul. Kenapa orang susah ngasih tipnya 50.000? Karena nggak kepingin ketahuan miskin. Oh, jadi Saya ngasih tip 10.000 karena nggak kepingin ketahuan kaya. Oh, gitu. Gitu. Nggak kepengen ketahuan kaya, sama pelit bedanya dikit ya? Dikit. Gitu ya, Pak ya? Dikit. Tapi Gitu. ya memang sulit, jadi kaya tuh sulit. Bapak tuh terlalu Tuh, sombong. enggak, bukan sombong, sulit. Kenapa sulit? Karena saya pernah naik mobil sport. Oh ya? Ya, saya punya Porsche, saya naik mobil sport ya. Mudah-mudahan kalau naik mobil sport itu kan dapat wanita yang keren gitu ya. Iya. Saya begitu dapat mobil sport, dapat cewek matre. Terus akhirnya? Akhirnya saya ganti naik motor bebek. Dapat cabai-cabean. Jadi bingung hidup itu. Ya kan? Ya. Makanya. Tapi bicara tentang orang kaya, saya minta Anda ngelis orang kaya yang ada di dunia udah. Siap, Pak. Udah ada. Saya sudah mendata list orang kaya. Saya bisa cek Bapak ini termasuk orang kaya atau orang yang mengaku kaya saja. Ya orang kaya lah. Bentar, saya menghilang dulu ya. Saya akan ambil datanya. Kayak Tuyul dan Bayul zaman dulu ya. Ting tapi Bapak, ngomongin Bapak. enggak. Kameramen nggak usah ikut ketawa. Soalnya lu deket banget sama kamera. Oke, silakan. Berdasarkan hasil riset daftar orang-orang terkaya di dunia tahun 2017. Oke. Ini kita ambil dari majalah Forbes. Yes. Kali ini merupakan rekor baru bagi orang-orang terkaya di dunia. Jumlah melonjak 13% menjadi 2043 orang dari tahun lalu yang hanya mencapai 1.810 orang. Makin banyak orang kaya. Ya. Artinya makin banyak orang miskin dong. Enggak, yang miskin jadi kaya. Loh, kan uangnya diambil sama yang kaya. Yang miskin tambah miskin gimana sih? Masa sih? Iya dong. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Gue mending kaya, mati-mati juga. Iya ya? Iyalah, kecuali orang kaya mati, orang miskin nggak mati ya nggak apa-apa. Orang kaya mati, miskin mati, mati, matinya sama ya kaya aja. Mending mati kaya daripada mati miskin. Oh. Iya bener. Di peringkat pertama dan kedua ada Robert Budi Hartono dan Michael Budi. Kakak adik, Pak. Yang merupakan dua bersaudara pemilik perusahaan pabrik rokok dan juga merupakan pemegang saham terbesar dari salah satu bank swasta. Selain itu juga mereka memiliki usaha yang bergerak di bidang kelapa sawit elektronik. Ini Indonesia ya? Indonesia. Itu di Indonesia. Ini di Indonesia. Oke, jadi kita kumpulkan yang ada di Indonesia. Ya, dan urutan ketiga, Ya itu fotonya ya. bukan. Foto yang ditampilkan di TV dan di studio itu berbeda ya pemirsa di Loh. rumah. Kok beda? Beda, Pak. Yang pemirsa di rumah lihatnya itu, Pak. Oh. Di urutan ketiga ada Sri Prakas Lohia, pengusaha asal Indonesia yang usahanya bergerak di bidang petrokimia yang memproduksi polyester. Sri Prakas Lohia ini merupakan pengusaha keturunan Indihe yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Perusahaan Sri dikenal sebagai perusahaan pemasok polyester terbesar di dunia. Selain itu juga ia memiliki usaha tekstil di Indonesia dengan pendapatan yang cukup tinggi per tahunnya. Berapa kekayaannya? Kekayaannya itu sekitar 71,9 triliun rupiah.
Yang saya gaji yaitu Bapak Hairul Tanjung. Pemilik City Crop. CT Crop udah ganti. CT Crop yang dikenal sebagai si anak singkong. Bapak anak apa? Anak apa? Hah? Anak apa? Hah? Anak ini mah anak singkong. Bapak mah anak apa? Anak sombong. Berapa kayaknya emang? Kekayaannya ada 4,6 miliar US atau sekitar 61,2 triliun rupiah. Dan tahun lalu bos saya itu Bapak Hairul Tanjung berada di peringkat ke-6. Dan di tahun ini naik menjadi peringkat ke-4. Beda tipis Sama? sama yang ketiga tadi. Oh, kira sama Bapak. Ya, emang bener itu kekayaannya Bener. segitu. Pak ini udah masuk ke-4, kemarin ke-6. Banyak Tenang banget. Pak Hairul Tanjung, saya salib bentar lagi. Pakai motor bebek. Jangan gitu loh. Iya. Itu Pak ya. Kaya luar biasa ya. Luar biasa itu Iya, bos saya. iya, Bos iya. Bapak juga ya? Saya mah bosnya saya sendiri. Emang bosnya beliau ya? Iya. Oh kalau gitu bilang bayaran yang cepat ya. Dari dia mah cepet. Oh no, dari karyawannya. Yang kelima Lanjut. Pak, Ya. ada Bapak Tahir. Beliau ini merupakan salah satu pengusaha yang isinya bergerak di bidang sektor seperti perbankan, otomotif, properti, serta bisnis media. Kekayaannya pada tahun 2017 senilai 2,8 miliar dolar atau 37,2 triliun rupiah. Turunnya banyak. Dia masuknya Pak, itu Pak. Duduk Dan nggak enak. itu 5 orang terkaya. Bentar duduk nggak enak. Nah itu. Kenapa? Dompet ketebelan. Dompet ketebelan isinya duit apa bon Pak? Dompet. Tiket parkir. Dompet Dikumpulin. ketebelan. Ya, Oh, Bapak sombong nih ceritanya. lanjut. Ini saya sudah membacakan 5 orang terkaya di dunia dan ada juga peringkat ke-6. Ayo lanjut dong. Ini saya baru update Pak yang Ya ke-6. lanjut. Posisi ke-6. Ya Ada nih Pak. mana? Ada di layar ya? Ada di layar. Tuh. Oh. Ya tuh. Gak mungkin tampang songo gitu kalau nggak kaya. Sama Pak CT aja masih songoan tuh orang. Dan Itu. ini sudah saya survei Ya. masuk orang Terkaya. terkaya nomor 1 Wih nih. di Bintaro. Saya bangga Pak. Satu Bintaro. Nggak apa-apa. Walaupun hanya satu komplek paling kaya, tapi orang kaya itu kan mulainya dari dikit-dikit dulu. Oh gitu ya Pak. Sukses tuh kan nggak bisa mulai, wah tiba-tiba langsung kaya kan? Iya, masih penting dari satu komplek. Kalau cuma serumah paling kaya gimana? Ayo. Oh iya ya? Iya, ya pasti gue yang paling kaya, gue yang danain semuanya. Oh iya juga ya Pak ya. Anak saya sekolah aja beasiswa dari bapaknya sendiri. Dari sekolah dong. Tapi jika Ya. orang kaya itu, orang sukses itu jalannya tidak selamanya mudah, ya. Kecuali bapak mak lu kaya banget, mati mendadak. Nah, tapi kalau enggak, itu perjalanan susah. Kayak Pak CT disebut dengan anak singkong. Katanya dulunya susah banget, akhirnya sukses. Nah, saya ada bintang tamu, ini sedang merintis kesuksesannya dengan cara yang luar biasa. Dia ini adalah seorang atlet. Atlet angkat besi dan wanita. Ya. Tapi dia mau ikut pertandingan, tapi dananya nggak ada. Kita baca. Juara Asia angkat berat ini terpaksa kumpulkan uang receh demi ikut ke Jurnas. Ya, bayangkan, juara Asia angkat besi ngumpulin uang receh supaya bisa ikut ke Jurnas. Ya, ngumpulin uang receh di jalanan. Tapi inilah
mungkin sebuah jalan untuk menuju kesuksesan. Ya kan? Siapa tahu dengan seperti ini nantinya dia akan sukses. Jadi kita akan undang dia, kita akan tanya bagaimana perjalanannya untuk menuju ke sana. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mudah-mudahan bintang tamu kita ini bisa memberikan inspirasi buat penonton di rumah, buat penonton yang ada di studio. Ini kan masih adik-adik semua ya. Jadi bagaimana perjuangan seseorang tuh untuk mencapai kesuksesan tidak selalu mulus. Tidak selalu mulus ya. Jadi langsung aja kita undang, inilah dia atlet angkat besi ya. Angkat berat, angkat beban. Angkat beban. Angkat berat, atlet angkat berat, karena beda dengan atlet angkat besi. Angkat berat yang mengumpulkan uang receh untuk bisa ikut salib. Halo Mbak Sandra, Silakan Sandra, duduk Sandra. Oke. Ya, beritanya ada di mana-mana, di headline kamu keluar di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, kok kamu tuh katanya juara Asia? Iya, Juara Asia kapan? awal bulan 5 kemarin. Awal bulan 5 kemarin. Iya, tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei. Juara berapa? Juara 1. Juara 1? Iya. Dapat berapa duit? Belum ada, Om. Belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada? Belum. Duit belum ada, apalagi ongkosnya nggak ada. Itu juga dibantu sama perusahaan-perusahaan. Bentar. Kamu juara 1 Asia. Iya, Emang nggak ada hadiah uangnya? nggak ada, Om. Terus dapat apa dong? Belum ada. Cuma kan waktu pergi seleknas saja sama kejuaraannya sampai sekarang belum ada bantuan. Itu juga Hadiah ketika menang? cuman medali, Uang nggak dapat? nggak ada. Oh, mungkin nggak mampu. Lucu ya. Soalnya setahu saya lomba panjat pinang aja dapat uang gitu di atas gitu. Ada yang dapat uang sepeda gitu ya. Ini dapatnya medali. Oke, jadi nggak ada uangnya. Lalu kamu tetap ikut. Terus dapat bonus nggak? Juga nggak ada. Kenapa bonus? Untuk ongkos saja juga minta sama perusahaan. Ongkos juga nggak ada. Nggak ada. Lo kan juara Asia bawa nama Indonesia. Ya nggak ada, Om. Cuman kan itu kan dari seleknas sampai kejuaraan nggak ada biayanya. Itu juga dibantu sama Pak Yal Azil. Minta-minta sama perusahaan, minta tolong. Wow. Tapi katanya saya dengar berita katanya sempat dapat bonus buat beli motor. Itu dari mana itu? Oh, itu Porprov. Kejuaraan provinsi. Kejuaraan provinsi. Iya. 2015. Oh, udah lama banget tuh Udah ya. lama. Oke. Ya, lalu Anda mau ikut ke Jurnas? Ya, ke Jurnas bulan 8. Bulan 8 ini ya? Iya. Tapi nggak ada uangnya. Belum. Sponsor nggak ada. Belum ada. Dukungan pemerintah? Juga belum ada. Kan Anda juara Asia, masa nggak didukung? Nggak ada. Cuman Oke, butuh biaya berapa sih? itu sih kurang tahu. Itu kan sama pelatih yang ngurusnya. Kira-kira Atlet berapa? tinggal berangkat. Kira-kira butuhnya berapa sih? Itu cuman butuhnya untuk ongkos, udah vitamin itu. Ya, maksud saya kira-kira lah gitu, butuhnya berapa? Saya Nominalnya? pengen tahu gitu, nominalnya berapa gitu, kira-kira. 5 lah, Bang. 5 juta? jutaan. Iya. 5 juta? Iya, Dan itu belum punya uangnya? belum. Jadi Anda minta receh di jalan tuh apa? Itu kan sebenarnya untuk cuman untuk Dengan aksi tersebut? Iya. Ya, apa yang Anda lakukan? ya minta recehan gitu sama teman-teman klub. Minta bantuan sama DPRD. Cuman belum ada. Nah, bukannya waktu juara Asia kan lewat PAPSI? Iya, Atau lewat PAPSI. KONI? Enggak, Papsi. juga Koning juga nggak ada bantuan. Dari PAPSI, dari KONI? Papsi Sumar ada, cuman itu kan buat ganti gaji Sandra sama selama sebulan. Kan Sandranya kerja di warung nasi di pasar raya. Jadi kan kalau nggak kerja ya gimana kan itu diganti sama Papsi Sumar. Tapi 2,5. perginya enggak? Pergi pulang enggak? Perginya juga nggak dikasih ongkos.
Ya cuman dibantu-bantu sama perusahaan. Tapi nggak, saya mau tahu harusnya ditanggung apa tidak sih? Ya seharusnya kan harus. Ada aturannya tidak bahwa itu harusnya ditanggung? Ya juga nggak tahu gitu kan. Yang ngurus semuanya kan pelatih sama ketua klub. Oke. Bukan ngumpulin uang receh di jalanan itu untuk ngumpulin uang atau untuk mendemo hal ini? Cuman untuk mengetuk pintu hati KONI sama pemerintah Sumbar. Niat untuk merendahkan PAPSI Sumbar tidak ada. Dan dapat uangnya dari jalan? Dapat. Dapat berapa? Cuman 800-an. Cuma 800.000? Iya. Nah, tapi kan kalau Anda melakukan hal ini untuk mengetuk hati mereka dan ini masuk berita, masuk headline, masuk mana, kan mereka ngelihat kan hal ini kan? Iya ngeliat. Katanya saya dengar malah kena sanksi. Ya, itu juga nggak tahu. Pelatih sama klub saya dikena sanksi itu, cuman belum tahu sanksinya apa sampai sekarang. Kalau sanksinya nggak boleh ikut gimana kata Kejurnas? Masa nggak boleh ikut kan Sanda berlatih tanding juga bukan untuk pribadi, kan untuk juga membela Sumatera Barat khususnya Indonesia, bukan untuk. Oh, oke. Nah, sanksinya itu sanksi ke pelatih, ke tim atau ke kamu? Pelatih sama klub. Jadi kamu termasuk dong? Ya. Kamu termasuk. Taunya dapat sanksi dari mana? Kapan? Ya dari berita, kabar-kabar berita. Itu kan dimasukkan di berita. Tanya kena sanksi pelatih sama klub. Dengar-dengar sih nggak boleh bertanding. Nah itu makanya kalau nggak boleh tanding gimana? Gimana kan di situ juga bukan sekedar hobi. Kami kan sebagai atlet kan juga pengen juara, pengen berprestasi lebih tinggi. Itu juga bukan untuk pribadi. Saya nggak ngerti deh. Ini gimana sih ceritanya ini? Juara Asia angkat berat ya? Iya angkat berat. Juara Asia angkat berat. Juara 1 Asia angkat berat mau ikut ke Jurnas. Nah, juara 1 angkat berat di Asia itu bukannya ada hadiah dari yang ngebuat acaranya? Itu kan cuman saat selesai tanding kan cuman medalinya sama sertifikat. Itu ya pas sudah bertanding kan pulang ke Padang. Jadi pergi ke KONI Sumbar. Belum ada responnya. Jadi Anda menang di Asia tapi tidak dapat apa-apa dari negara kita gitu? Iya. Bukan dari negara. Cuman kurang. Kami kan sebagai atlet cuma ingin dihargai. Jadi tidak ada penghargaan sama sekali? Gak ada, Om. Oke. Sekarang mau ikut ke Jurnas? Iya, bulan 8. Ke Jurnas ini kan di bawahnya Asia dong sebenarnya. Iya, di bawahnya Asia. Tapi uangnya juga nggak ada untuk ikut itu. Belum. Kenapa harus bayar 5 juta tuh buat apa? Itu kan ya untuk vitamin, suplemen. Kan biaya, Om. Makanan. Kalau Sanda nggak kerja, gimana latihannya? Selain keluarga juga kayak gitu. Ini kalau kayak begini ceritanya Indonesia kapan menangnya atlet-atletnya? Keluarga kamu sendiri kenapa tadi keluarga kayak gitu maksudnya gimana? Kamu sendiri gimana keadaan keluarga kamu? Ya, dibilang susah lah Bang. Itu kan mama juga nggak kerja, cuman ke ladang cari kayu. Ya Sandranya kerja jam 7, masuk ke pasar, warung nasi, pulang jam 5, habis pulang langsung kerja, langsung latihan. Kamu kerjanya apa? Warung nasi. Warung nasi? Ya, ngantar-ngantar sama cuci piring. Pulang jam 5 sore, habis pulang langsung pergi latihan. Habis pulang langsung pergi latihan? Iya. Dan dari kerja di warung nasi itu nggak kekumpul biaya untuk ikut ke Jurnas? Ya, itu kan buat juga masih sekolah, uang kontrakan rumah. Nah, terus kamu kenapa masih mau berjuang? Udah tahu nggak dihargai, nggak dapat apa-apa? Ya, ingin
Ya kan sebenarnya saya ingin dihargai supaya bisa berlatih. Inginnya sih ikut kejuaraan dunia. Nah, artinya kalau kamu nggak kekumpul uang 5 juta ini, kamu nggak bisa ikut? Susah gimana biayanya. Untuk ke situ aja kan minta bantuan sama pengusaha. Nah. Terus udah dapat? Oh, itu kan yang kemarin. Yang kemarin untuk Yang kejuaraan dulu? seleksi Ah. sama kejuaraan itu kan minta sama pengusaha. Nah, yang sekarang mau ke Jurnas ini udah dapat belum? Belum, Sama sekali. belum. Dari perusahaan-perusahaan juga nggak? Juga belum. Ya kan bulan 8, akhir bulan 8. Oke. Nah, kalau nggak ke... Paksa nggak pergi. Hah? Kepaksa nggak pergi. Terpaksa nggak pergi? Iya. Ini cuma gara-gara uang 5 juta gitu, terus kamu nggak pergi gitu? Ya gimana ongkosnya? Kan butuh Seriously, biaya. this is happening? Kan buat kesitunya butuh biaya, Om. Udah gue yang bayarin deh. Udah gue yang bayarin aja deh. Ribet. Udah ribet. Udah saya yang bayarin aja dah. Udah deal ya. Udah. Alhamdulillah ya Allah. Pusing gitu loh. Gak masuk akal soalnya. Ya, nanti minta rekening kamu udah saya transfer uangnya. Udah. Jadi Nathan udah bisa pergi sama tim juga. Kalau kamu dapat sponsor lagi dari mana lagi, dari apa lagi, ya udahlah itu rezeki kamu gitu ya. Tapi kalau nggak dapat nggak apa, ya udah penting kamu berangkat aja pokoknya sono ya. Ya. Masa, ya gini ini Mas Heri ini mah dari hati aja ya. Saya bukan mau ngebantuin dia gitu, cuman saya risih aja gitu ngelihat juara Asia nggak bisa ikut ke Jurnas gara-gara uang 5 juta gitu ya. Uang 5 juta tuh gede gitu. Tapi maksudnya untuk seorang juara Asia kan uang 5 juta itu harusnya jadi kecil kan harusnya kan. Harus ada yang menghargai itu kan. Jadi berangkat ya. Berangkat ya. Ya. Ya, berangkat. Biasanya butuh apa aja sih? Suplainya butuh apa aja sih? Vitamin apa sih? Ya seperti makanan. Biasanya kan kalau mau bertanding kan pakai suplemen. Protein dan Ya, sebagainya. protein. Ya, istirahat. Tapi masalahnya kan di tempat latihan itu masih dari semen. Barbelnya itu masih dari semen. Belum ada alat-alat standar. Hah? Bikin dari semen. Nggak protein apa? Proteinnya. Ya, Makanan dari- atau suplemen susu? Dari makanan juga bisa. Susu juga bisa. Tuh. Terus harus beli berarti satu-satu. Ya harus. Yang segini aja kira-kira 600-an. Apa suplemen apa segini berarti? Seperti Power, Power Cup. Suplemen protein gede Iya, itu kan? protein, iya. Iya kan? Iya. Dino, kirimin 2 yang segini-segini. Ya, selesai. Berangkat ya. Oke, baik acaranya selesai ya. Belum. Saya mau tanya. Saya juga Pak Udah mau selesai butuh Pak. masalahnya. Saya mau pergi butuh Nunggu susu ribet. segini Pak. Saya butuh susu segini. Segini aja mahal Pak. Saya beli 2 juta Pak. Belinya di Arab Pak. Ongkosnya mahal ya. Gimana? Sama kita gitu. Gak nyangka. Sama kita. Kok jadi kita? Oh sama kita. Oke, sama kita. Tahu hitam putih. Sama kita. Hitam putih Trans Enggak, 7. saya kok. 1000 ya. Orang saya kok. Sama Ya. kita. Nanti kan aku kamu jadi kita. Ini. Giliran gini ngeles. Yang kakak dibantu sama Mas Dedi. Nah gitu dong, sama kita. Hitam putih gitu Pak. Enggak ya, nggak apa-apa Sama ya. saya kok. Sama Mending kalau ngomongin hitam putih, ini sama saya. Sama- Kalau hitam putih masih mending. Tapi sama kita tuh kamu ikut loh. ini kan saya bantu dong. Insya Allah. Beli seblak aja lu susah.
Kesel. Ditahu lagi. Gimana Sandra? Nggak nyangka Kak, nggak nyangka. Terus udah dapat bantuan dari Mas Dedi nih. Masih mau ke jalan buat nyari. Waktunya mending dipakai untuk latihan. Iya. Apa Pak? Apa? Terus Kak Cika bantu apa? Langsung judes. Insya Allah nominal yang saya kasih memang tidak akan sebanyak sama Mas Dedi. Tapi Insya Allah doa yang akan saya berikan itu banyak. luar biasa. Ya. Jadi ada bantuan dana dan ada bantuan. Itu kan butuh Pak. Jadi kan mensana in corpore sano. Wih. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Wih. Di dalam uang yang besar harus ada doa yang melimpah. Oke. Luar biasa ya, baru kali ini pinter ya. Oke, bye-bye. Saya break dulu, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita kembali lagi. Nah, ini mungkin banyak yang masih bingung nih, Cika. Iya Pak. Beda Jadi antara kalau Sandra ini atlet angkat berat. Iya, angkat Kalau berat. sama atlet angkat besi itu beda. Beda Kak. Bedanya apa? Beda tekniknya. Oh beda tekniknya. Ya, beda tekniknya. Kalau itunya sama ngangkat gitu. Cara ngangkatnya beda. Oh gimana sih bedanya Pak? Bedanya kalau angkat berat kan taruh di pundak, sama yang tiduran, sama deadlift. Kalau angkat besi kan dari bawah sampai ke atas, namanya snatch sama clean and jerk. Oh gitu. Ya. ya udah angkat besi kan jelas besi. Kalau berat kan bisa beban. Iya ya. Iya, besi jelas besi. Atlet angkat beban beran hidup saya paling menang Pak. Oh, gitu ya. Saya emang nggak kelihatan kan, padahal saya punya beban hidup tuh banyak Pak. Sama. Sama. Iya, saya tuh butuh uang Pak. 5 lah, sekitar 5. 5 apa? 50.000 Buat apa? beli seblak jeletet. Oke. Bintang tamu kita ini Kesusahan juga Pak. enggak, ini beda. Saya mau undang satu bintang tamu. Ini mantan atlet ya. Beda dengan beliau. Oh, ini nggak pernah menang. Jangankan juara Asia, RT aja susah menang dia. Tapi mantan atlet. Ya, nah kita mau bertanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang tentang keprihatinan hidupnya. Ya, langsung aja kita panggil atlet kita, silakan. Ya namanya mantan atlet kan boleh apa aja. Oh iya. Kalau benar. aku masih atlet pasti gini. Coba atlet. Atlet tuh. Jadi panggil di sana, Agung, nolehnya gini. Oh iya. Nggak bisa gini, kita nggak bisa. Nggak bisa. Harus gini. Keganjel sini sayapnya. Oh iya. Ada apa gitu. Iya. Makanya jangan terlalu gede deh. Temanku terlalu gede. Dadanya gini. Jadi kalau dipanggil nggak kelihatan. Siapa begini lagi? Gede dadanya. Oh, diturunin dulu. Gede. Siapa itu? Agung Biasa aja. Hercules. Silakan Agung. Oke. Nggak usah lah. Ketawa lagi Pak Putri. Cika, rambutnya keri banget. Ini mantan atlet tapi catokan. Harga dirinya nggak ada ya. Iya gimana ini? Gung, lo kan nggak, tapi ini Agung beneran mantan atlet juga ya, tapi masuk ke entertain gitu. Nah Gung, tadi saya bercanda ini beneran mantan atlet ya, bukan RT lah ya, bukan kan ya? Bukan. Bukan ya. Aku RW. Di atasnya dikit. Tapi lo kan pernah jadi atlet. Pernah aku Prapon Jawa Timur pokoknya tahunnya malu sebenarnya. Nah tapi bener Zaman nggak? company ya. Ini Asia tapi nggak dapat apa-apa, gimana tuh? Yo, pembinanya siapa? Pengdanya siapa? Pernah nggak lu Berarti ini ngalamin? PB Papsi kan? Nah, pernah nggak lu ngalamin hal itu? Yo, pernah ngalamin. Nggak keluar uangnya?
Bukan nggak keluar. Aku pernah disumbang dari waktu itu kan di Jawa Timur. Jadi mungkin nggak tahu dikorupsi atau apa, tahun nggak enak dulu. Besinya melengkung. Jadi diangkat gitu, melengkung nggak balik lagi deh. Ya ini bahannya apa ini? Serius? Serius, bener itu serius. Oh, jadi serius. bahannya bahan murah. Aku papsi Malang waktu itu. Di Malang itu. Itu anak-anak protes semua. Mana kita bisa latihan, sementara benpress kan udah ratusan kilo. Melengkung gini, nggak balik. Kebayang. Sampai besi aja dikorupsi itu loh. Iya, iya. Artinya beli yang murah yang, Iya, yang iya. buatan Cina-Cina itu. Iya, Pak. betul. Jadi nggak ada mampu. standarnya kan, Ada standarnya. yang 20 kilo yang itu kan ada standar internasional ada. Tapi pernah nggak ngalamin misalnya menang terus nggak dibayar? Kalau aku menang nggak dibayar, nggak pernah, soalnya emang kalah ya. Kalah. Gimana orang kalah kok dibayar? Iya, iya, benar. Tapi aku punya dari dulu punya cita-cita pengen terkenal. Saya pernah kalah aja, aku yang terkenal di koran. Kok bisa? Aku banting piala. Ternyata di koran itu nggak terima dengan piala dia nomor 2, Agung namanya itu. Nomor 1 itu di koran itu, yang nomor 1 malah nggak masuk koran. Karena aku banting piala, aku injek-injek gitu. Di depan wartawan. Iya, Benar. Itu nggak bagus. Oke, tapi lu pernah nggak kalau misalnya juara Asia gitu ya, tapi nggak dapet uang? Ya makanya tadi aku tanya sebenarnya dari daerah mana. Biasanya kan ada uang pembinaan buat atlet. Nah tuh coba, gua nggak ngerti. Ada nggak buat uang pembinaan buat atlet berbakat? Semua daerah itu ada perwakilannya. Dari Pengprov, Pengda itu ada mestinya. Ada nggak tuh? Ada, cuman belum pasti. Sedangkan uang pembinaan, apalagi ongkos juga nggak ada dibayar. Ya termasuk ongkos semuanya itu kan Iya. termasuk include ya jadi. Tapi nggak dibayar katanya. Ya ditanyakan mestinya. Ditanyakan ke siapa ya enaknya? Nah itu dia makanya. Tapi harusnya ditanyakan atau sudah disediakan? Sebenarnya kalau sistem sekarang misalnya online. Jadi untuk misalnya Jawa Timur, bahwa pembinaan untuk atlet Jawa Timur khusus bidang angkat besi atau papsi segini nih tahun anggarannya, ada kan? Berarti semua atlet bisa lihat tuh untuk pembinaannya berapa dalam satu anggaran satu tahun. Kan gitu, mestinya solusinya gitu, transparan. Kan? Transparan Iya. harusnya. Oke. Lu tahu bedanya angkat berat dan angkat besi nggak? Aku Karena gua karena nggak gitu binaraga, ngerti, tapi ya. minimal aku tahu. Aku kan sarjana olahraga ya, Det ya. Beneran ini beneran loh. Iya, Ini beneran loh. FPOK. Iya, apa Apa itu? itu? Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan. Loh, bener loh ini. Tepuk tangan dong. Makanya lu jangan banyak bercanda. Orang nggak percaya Saya apa nggak gua harus percaya bilang gitu, beneran. iya, bener. Iya, kita peragain Gung, coba yuk. Dulu. Silakan. Ini udah ada. Coba Sandra, saya pengen tahu bedanya angkat berat tuh seperti apa sih kalau angkat berat? Wih, dia. Oh, dia. iya. Dia. Ini bebannya gini ya, harus tahu dulu bahwa ini bukan beban yang dipakai oleh Sandra karena Sandra biasanya di kelas berapa beratnya harusnya? 50 lebih ya? Iya, 50 Tapi ini lebih. kita hanya menyediakan berat 30 kilo lebih. Jadi ini hanya untuk peragaan. Silakan Sandra. Seperti apa kalau angkat berat? Ini yang deadlift. Ini 30 kilo ya. Ya. Angkatan deadlift. Mau Apa? deadlift. Angkat Oh, deadlift. deadlift. Iya. Oke. Itu deadlift. Iya. Ya. Ini mungkin banyak yang tanya nih, kenapa tangannya satu kebuka, satu ketutup? Boleh kayak gini, juga boleh kayak gini. Oke. Itu kalau angkat berat. deadlift, Itu iya. deadlift. Iya, Ada deadlift. apa aja selain deadlift? Bench press sama squat. Oke, squat berarti ditaruh di belakang. Ya, taruh belakang jongkok. Bantuin atuh, Bu. Aduh, Det, malah nyuruh sini. Sebelah sini. Loh, terus aku ngangkatnya gimana? Taruh di sini. Taruh di Kamu sini, maju Om. dulu dikit. Widih. Ini besi beneran, Det. Oh iya, bener. Nggak lengkung ya? Nggak lengkung. Enggak, ini beneran. Udah. Ini squat ya. Ya, squat. Udah satu aja. Terus apa lagi? Deadlift yang tidur.
Bisa Yang nggak? tidur. Ini Deadlift tidur. Ya, tidur. Deadlift tidur gimana deadlift tidur? Yang- Kalau deadlift tidur tuh gimana sih? Deadlift tapi tidur. deadlift, Kan bench gua- press. main press. Bukan Kalau deadlift, aku yang nyontohin bukan ya. deadlift tidur kan ya? Nggak ada. Deadlift tidur mah. Susah kan gimana? Deadlift tidur. Ya kan? Dad, ini lama-lama pegel. Bisa nggak? Jadi seolah-olah aku sama Dedi itu tiang band pressnya. Yuk. Ini Oh, kamu iya, iya, angkat iya. ini. Iya, iya, betul, betul, betul. Kamu gitu aja kok Iya, malah iya. diajarin. Iya, 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 iya. Iya. Kamu tidur situ. Ngadep sini aja kepalanya. Terserah aku ngadep sana. Iya, iya. Oke, sip. Hati-hati Dad, jangan main-main Dad. Ya. Ini seolah-olah pegangnya. Biasanya gini, terus nanti di sini ada yang ngawasin. Loader. Ngawasin. Nanti di sini nanti ada yang gini. Iya. Iya. Oke. Coba dilepas Dad, sekarang. Lepas. Nggak bisa sampai ke bawah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena tangannya ke. Iya. Gini. Iya. Udah. 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 Udah belum? Gak tahu. Kamu maunya udah belum? Udah. Ini malah berdua diskusi. Udah. Ada 3, angkat berat itu ada 3. Deadlift. Ya, ya. Iya. Kalau angkat besi, 2 jenis angkatan. angkat besi itu sampai atas. Clean and jack Ya, ya. clean and Eh, jack coba sama coba gua, snatch. coba biar tahu, woy, coba. Pak, gini nggak bisa, Dad. Oh, Oh, ini. Ntar kalau salah aku dimarahin atlet tuh. nggak apa-apa lu. Namanya mantan, ya Mantan, kadang-kadang lupa ya. mantan boleh mantan. Biasanya ya ini bedaknya ya. Oh bedak. Oh, bedaknya di sini. Biasanya gini, Dad. Ini apa? Ini namanya apa, Gong? Angkat besi. Clean and jack ya, snack ya. Snack punya snack kan? Bukan. Beli punya snack. Ini Bukan biasanya makanan aku ringan. kalau nggak salah. Gitu kayaknya. Wih, ini. Gong, itu kalau misalnya lakuin kayak begitu tuh, itu kan powernya dari kaki. Iya, memang dari kaki, nggak mungkin. Itu latihan berarti kan harus latihan kayak Sekotnya harus banyak, Sekotnya Dad. harus banyak. Terus kadang-kadang harus jumping jack, harus Ya, harus rajin, pokoknya harus rajin. Superman harus banyak. Ya harus banyak. Ayo kamu, Ah saya pak enggak. Saya nggak bisa. kamu nggak biar nggak kerempet kayak rontokan triplek gitu. Nonton triplek kayak gitu. Kibik gitu. Kamu Saya buktiin pak. Oke. Lo. Tuh, kan. Lo. Strong. Strong. Strong, stres tak tertolong. Bunyi. Bosan dibantai? Iya, ya enggak. Barusan kok kletek gitu deh. Ya Allah pak, berat banget. Pak berat pak. Ya Allah. Pak ini nggak bisa per tim nggak 10 orang gitu ngangkatin. Hah? Gimana sih per tim? Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Oke ya saya coba ya. Kan coba maksudnya berat tunggu berat Sandra berapa? 50. Kamu beratnya berapa? 4-4. Kita bantuin Bantu. Dedi. Bantu. Yuk, terus. Kamera di shotnya segini doang. Kamera. Gong. Ini kita yang bego loh, Gong. Sekali-sekali bantu Kan dia. kita mau ngerjain dia. Lu gimana sih, Gong? Bukan kita yang dikerjain, Dad. Makanya. Sampai ke atas. Ke atas dulu, ke atas dulu. Dad. Udah. Bau karet kebakar. Itu kan nusuk banget bawa karet kebakar. Masa Oke. berat banget. Sandra hebat, Sandra hebat. Keren, Sandra. Umur 22 tahun. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana tetap di hitam. Iya kak. Oke, mungkin gini kali Cika. Iya. Cita-cita Sandra apa sih sebenarnya? Iya. Harapan cita-cita kamu apa sebenarnya? Ingin menjadi atlet berprestasi. Kalau dapat kejuaraan dunia. Oke. Kalau kamu menyampaikan sesuatu ke pemerintah kita misalnya, apa yang mau kamu sampaikan?
Ya kalau bisa ada yang bisa membantu pemerintah maupun perusahaan. Kan tempat latihan sana kan masih dari semen, barbelnya masih dari semen. Kalau bisa dibantu jadi alat basis standar. Oh, barbelnya aja. Aku dulu dari asal malah. Ya dicor di tong cat ya. Cat, pot kembang. Pot Gitu. kembang, cat sampai seperti itu. Tapi untuk ukuran latihan, tapi kalau udah mulai profesional kayak gini harusnya alat yang standar internasional. Oke. Nah, Agung sendiri, lu sebagai mantan atlet ya, dan lu ngerti tentang hal ini gitu loh. Apa yang mau lu sampaikan? Buat atletnya, buat semuanya lah. Selain kita semangat untuk mengejar prestasi, kita harus pintar ya, pintar menggali informasi. Berarti ini kan salah satu informasi nggak didapat. Uang dari mana itu berarti tidak adanya informasi. Mestinya aku dapat dari mana sih? Itu kan harus ada informasi. Sebagai seorang atlet juga harus tahu seperti itu. Bisa nanya orang tua, nanya lingkungan, nanya mungkin bukan hanya atlet di bidang angkat besi, mungkin di bola, mungkin di bulu tangkis. Itu sistemnya seperti apa sih uang pembinaan yang turun? Itu buat compare gitu. Biar semua cabang atlet yang ada di Indonesia itu benar-benar terpenuhi semua kebutuhannya dari pemerintah. Dan untuk pemerintah kita sendiri. Ya memperhatikan, jadi jangan pilih kasih dengan cabang olahraga. No, karena ada yang Cabang olahraga yang sangat populer, bola, bulu tangkis, voli, itu jangan hanya terpatok sama olahraga yang itu aja. Tapi kan banyak cabang olahraga, ada dayung, ada remi juga, ada catur, ada semuanya kan harus diperhatikan. Dan itu nggak pernah ya. Nggak pernah. Oke, baik. Baik, untuk terakhir kalinya saya kasih kehormatan buat tamu saya Agung Hercules, karena biasanya selama kali di sini itu martabatnya kita turunkan sekali ya. Jadi saya berikan Anda sebuah kehormatan untuk memberikan kata-kata terakhir. Loh. Hidupku itu 80 tahun lagi. Di acara ini. Oh iya. Di acara ini. Tapi diundang lagi kan? Iya, diundang lagi. Apakah pedoman hidup Anda dan apakah pedoman yang bisa diberikan buat atlet-atlet ini? Aku harus berdiri, ini seriusan. Silakan. Setelah itu, setelah ngomong, terus bilang, saya Agung Hercules, dari Corbusier, Cika Jessica, inilah hitam putih. Oh iya. Ya. Itu doang. Iya. Saya Agung Hercules. Susah banget sih. Oke. Terus, ulangin ya. Ngomong aja susah loh. Ya. Belum soalnya. Oke, teruslah berjuang. Karena perjuangan itu harus diusahakan dari kapanpun. Tapi ingat, waktulah yang membuktikan akan hasil yang kalian petik. Bukan hari ini, tapi nanti waktu yang akan membuktikan keberhasilan itu. Oke. Ada Sandra dan juga Cika Jessica tetap di hitam putih.